Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian fikih kita. Yang kali ini kita memasuki pasal tentang qashar dan jamak salat. Qashar dan jamak salat. Ada banyak bahasan di sini. Kita akan bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi qasir salati wa jam'iha. Pasal ini menjelaskan tentang mengqasar salat dan menjamak salat. Wa yajuzu lil musafiri ay al mutalabbisi bis safar qasrus salatir rubaiyah la ghairiha min thunaiyah wa thulathiyah. Pasal ini menjelaskan tentang qashar dan jamak salat. Ya. Qashar itu apa? Qashar itu meringkas salat yang 2 rakaat, yang 4 rakaat menjadi 2. Hanya yang 4 rakaat. Ya. Boleh seorang musafir, boleh. Kata boleh di sini menunjukkan ini hukumnya sekedar boleh qashar. Artinya seandainya tidak diqashar itu lebih utama. Kalau perjalanannya masih 2 marhalah. Kalau lebih dari 2 marhalah, 3 marhalah atau lebih, jauh banget perjalanannya, maka lebih utama diqashar. Jadi kalau ada pertanyaan mana yang lebih utama, sholat lengkap 4 rakaat dengan qashar, jawabannya kalau perjalanannya itu masih 2 marhalah, ya, tidak lebih dari 3, maka lebih baik lengkap, tidak qashar. Kira-kira gimana? Kalau dari Jember ini ke Probolinggo lah, itu masih 2 marhalah, itu lebih baik lengkap. Tetapi kalau lebih dari 3 marhalah, Surabaya misalkan, sudah lebih, maka lebih baik diqashar. Kenapa? Karena kalau lebih dari 3, maka ada ulama yang mewajibkan qashar. Mewajibkan. Imam Abu Hanifah diantaranya mewajibkan qashar kalau jauh banget. Jadi supaya aman, ya ikut, supaya tidak ikhtilaf, maka ikut qashar saja. Nah, kemudian kata al-mutalabbisi bis safar, boleh bagi orang yang melakukan safar. Safar itu apa? Perjalanan panjang itu safar, ya. Boleh bagi orang yang melakukan perjalanan panjang. Artinya apa? Qashar ini boleh dilakukan bagi orang yang berjalan melalui perjalanan panjang meskipun belum nyampe ke tujuan. Jadi mau jalan ke Surabaya, jenengan mau jalan ke Surabaya, rumahnya daerah sini, mau ke Surabaya, nyampe Tanggul saja jenengan kan sudah dalam safar, itu sudah boleh qashar. Nyampe Bangsal udah boleh qashar. Ya jangankan Bangsal, pokoknya keluar dari daerah ini, dari kecamatan ini sudah boleh qashar. Karena ketika keluar dari kecamatannya itu artinya sudah keluar daerah, namanya sudah safar. Begitu. Jadi boleh bagi orang yang melakukan safar meskipun belum nyampe. Jadi Rasulullah juga begitu dulu. Dalam safar yang panjang beliau tidak melakukan qashar ketika sudah nyampe, tidak. Begitu keluar dari daerahnya beliau kemudian sholat qashar dulu, begitu. Jadi tidak perlu sampai. Nah ini kadang beberapa orang ada yang nggak paham, dikira kalau qashar itu harus nyampe dulu baru qashar. Padahal tidak, di jalan sudah boleh, yang penting keluar dari daerahnya, dari kecamatannya sendiri. Yang diqashar apa? As-shalatur rubaiyah,
sholat yang 4 rakaat saja, bukan sholat yang 2, bukan sholat yang 3. Jadi sholat subuh tidak bisa, sholat maghrib tidak bisa. Tetapi nah ini sekedar tahu saja ya, sekedar tahu saja, bukan untuk diamalkan. Ada ulama, sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan maghrib itu bisa dikosor juga. Jadi berapa? Jadi 2 tentunya, nggak mungkin jadi 1,5 rakaat. Jadi 2 rakaat ada, tapi nggak usah dipraktekkan. Ini sekedar wawasan saja. Jadi qashar itu dari 4 ke 2. Ini yang mu'tamadnya. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan oh maghrib juga bisa diqashar jadi 2. Oke. Nah, qashar ini awalnya adalah dasar pertama dari qashar ini adalah firman Allah, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kalian berjalan di muka bumi maka fala junaha, tidak apa-apa. Tidak apa-apa artinya boleh, tapi tidak harus ya. Tidak apa-apa kalian mengqashar salat kalau kalian takut untuk takut diganggu oleh orang-orang kafir. Jadi kalau di perjalanan terus dulu itu kan suasananya perang. Suasana perang. Kalau perjalanan jauh khawatir kalau berhenti lama-lama untuk sholat kemudian diserang orang kafir, maka nggak apa-apa, qashar sholat saja. Silahkan kayak yang 4 jadikan 2, kemudian lanjut perjalanan segera. Nah, ini asal dasar dari qashar. Kemudian ada seorang sahabat namanya Ya'la bin Umayyah. Dia nanya kepada Umar, loh, Sayyidina Umar, ini kan innama qala ta'ala in khiftum. Allah Ta'ala kan mengatakan in khiftum, kalau kamu takut untuk diserang. Lah kalau sekarang kan sudah aman ini, apa masih boleh qashar? Kata Sayyidina Umar, ajibtu mimma ajabta minhu. Saya juga heran ini, sama kayak kamu saya juga heran. Akhirnya bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, itu adalah sedekah dari Allah. Qashar ini sedekah dari Allah. Qashar saat aman. Asalnya qashar itu dilakukan saat perang. Tetapi kalau aman bagaimana? Itu adalah sedekah dari Allah, maka terimalah sedekahnya, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang menjadi dasar kita mengubah dari 4 ke 2 ya. Kalau sholat jamak itu dasarnya hadis, bukan Quran ya. Kemudian oh iya, ada sebelum kita melangkah ya, karena di Fathul Qorib ini ada pembahasannya kan ringkas, tetapi ada beberapa poin yang tidak disebut di sana dan ini penting, maka saya jelaskan juga dari sarahnya, sarah Bajuri. Jadi qashar ini ada yang mukhtalaf, ada yang mukhtalaf. Mukhtalaf itu diperselisihkan boleh tidaknya. Ada yang diperselisihkan. Ulama mengatakan beberapa orang yang berjalan jauh, safar jauh, tidak boleh qashar. Beberapa orang, siapa itu yang diperselisihkan itu? Contohnya adalah mayyudi musafar, orang yang selalu dalam perjalanan, nggak berhenti-berhenti. Contoh siapa? Supir bis misalkan, pilot misalkan, tiap hari dari satu tempat ke tempat lain jauh-jauh, safar terus, boleh enggak qashar? Ini ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan boleh, sebagian tidak. Yang lebih aman tidak. Kenapa? Karena dia tiap hari memang kerjaannya begitu. Tiap hari. Kalau sudah begitu, tiap hari begitu itu bisa nggak dapat rukhsah. Sama seperti orang kan kalau berjalan jauh itu boleh nggak puasa? Boleh nggak puasa rukhsah.
Kalau orangnya tiap hari jauh gimana? Nah, enggak, dia harus puasa. Karena apa? Ritme tubuhnya juga akan sudah adaptasi dengan itu. Dia sudah tidak akan kerepotan lagi dengan itu. Dia tidak dapat safar, tidak dapat rukhsah. Kalau dapat rukhsah yang seperti ini, ya dia akan jadi orang yang beda dengan orang lain. Karena sudah tiap harinya begitu. Nah. Kemudian orang yang bepergian naik kapal bawa keluarganya. Orang yang bepergian naik kapal laut, biasanya kapal laut kalau yang kan panjang-panjang. Kalau dulu naik kapal laut itu bisa bulanan. Kalau sekarang enggak lah, sekarang harian biasanya. Harian kapal laut yang jauh ya. Terus bawa keluarganya. Orang ini diperselisihkan oleh ulama boleh apa tidak qasar. Yang seperti ini sebagian mengatakan boleh, sebagian tidak. Yang lebih aman ya tidak, sholat lengkap. Sholat lengkap orang yang seperti ini. Kenapa? Yang bilang tidak boleh, misal Imam Ahmad, madhabnya Imam Ahmad itu nggak boleh qasar. Bagi orang yang bepergian jauh bersama keluarganya dibawa semuanya. Ini Imam Ahmad bilang tidak qasar, karena itu lebih baik, lebih amannya nggak usah qasar. Kemudian qasar ini bagi orang yang dalam perjalanan tadi disebutkan. Berarti kalau dia belum dianggap berjalan, gak boleh qasar. Siapa yang belum dianggap berjalan? Orang yang belum keluar dari kecamatannya. Saya bilang kecamatan, ya. Batasnya selalu saya ulang, kecamatan. Kenapa? Karena kecamatan ini adalah unit yang paling mandiri kalau di sini. Di Indonesia sekarang itu unit paling mandiri itu kecamatan. Paling mandiri kenapa? Di situ ada pimpinannya satu. Ada lapangannya, ada lapangan tempat bermain ya, ada pasarnya. Kalau desa tidak mesti ada, karena itu batasnya bukan desa tetapi kecamatan. Kalau desa itu belum banyak yang belum mandiri sebagai unit satu daerah yang belum mandiri. Kalau nggak punya pasar, kalau punya pasar maka desa itu ada desa atau kelurahan luas punya pasar, maka itu unit yang mandiri. Keluar dari daerah ini maka dinamakan safar ya. Terus ada lagi yang tidak disebut safar, orang yang sudah masuk lagi ke daerahnya. Dari perjalanan jauh dia balik sudah masuk lagi ke daerahnya, dia tidak boleh qasar lagi. Belum, jadi batasnya bukan rumah tapi daerahnya, kecamatannya. Jadi kalau saya misalkan saya sering bepergian jauh. Waktu pulang jamak takhir, malam-malam jamak takhir, maghrib, isya. Isyanya biasanya saya lakukan di daerah Jember Kota sini. Jember Kota saya berhenti di masjid mana begitu. Atau di pokoknya sebelum masuk ke daerah saya. Itu masih boleh. Meskipun Jember itu daerah, tetapi Jember itu unit yang lebih besar. Lebih besar. Yang disebut daerah itu minimal itu kecamatan. Atau kalau desa, maka desanya desa yang mandiri, yang punya pasar sendiri. Itu baru daerah. Balad. Kemudian orang yang disebut safar juga, orang yang jalan terus tidak menetap lebih dari 4 hari. Kalau jenengan misalkan mau pergi ke Surabaya, kemudian niat di sana ada urusan 4 hari lebih, maka jenengan nyampe Surabaya gak boleh qasar. 4 hari ini lain hari perjalanan, lain hari pulang. Jadi hari tengah-tengah. Kalau di total 6 hari lah. Jadi selain perjalanan, hari perjalanan itu dianggap masih boleh. Begitu terus dihitung, ada 4 hari jenengan di Surabaya sana ada urusan. Misalkan saya punya agenda di Surabaya ini 5 hari. Jenengan menetap Surabaya nggak boleh qasar.
karena lebih 4 hari, 4 hari lebih. Lain perjalanan pergi pulang. Sudah nggak safar namanya mukim. Namanya mukim, berarti nggak safar di situ. Kalau sudah jalan lagi, pulang lagi, baru boleh lagi. Oke. Jadi itu batasnya. Jangan punya urusan keluarga di Jakarta. Berapa hari di Jakarta? 7 hari, misalkan. Maka begitu nyampe Jakarta, ya, di luar hari perjalanannya, besoknya nggak boleh qashar lagi. Baru kalau sudah mau pulang lagi, baru itu boleh qashar. Ya, karena safar. Jadi itu batasnya. Oke. Seandainya nggak sampai 4 hari, maka namanya tetap musafir. Namanya tetap musafir. Jadi dari mau ke Surabaya misalkan, di Surabaya saya ada perlu 2 hari cuman. Kemudian saya mau lanjut ke Jakarta, di situ cuman 1 hari. Saya mau lanjut kemana lagi, ke Semarang, di situ 2 hari lagi. Terus sampai pulang lagi, balik ke Jember. Total berapa hari itu? Itu safar semua. Safar semua, karena nggak sampai menetap 4 hari. Kalau niat menetap 4 hari, ya otomatis nggak bisa. Otomatis ketika nyampe ke daerah itu, daerah tujuan, berarti jenengan tidak boleh qashar. Sudah selesai. Ternyata urusannya kok selesai duluan, tetap nggak boleh, kecuali sudah berangkat. Kalau sudah berangkat lagi, baru safar lagi, boleh qashar lagi. Jadi itu batasnya disebut musafir. Kemudian wa yajuzu qasru shalatir rubaiyah bi khamsi syara'ita. Boleh mengqashar salat yang 4 rakaat dengan 5 syarat. Dengan 5 syarat. Di sini yang disebut 5 syaratnya. 5 syaratnya. Sebenarnya bukan hanya 5, tetapi ada lebih, ada banyak, ya. Di sini di hasiahnya disebutkan beberapa syarat. Saya sebutkan di luar yang 5. Yang 5 sebentar lagi. Ada yang tidak disebutkan di sini. Yang pertama adalah harus dawamus safar. Harus dalam perjalanan. Sholatnya dilakukan semuanya dalam perjalanan. Jadi kalau misalkan naik naik kapal laut, sholat di kapal laut, kemudian kapal lautnya jalan, ternyata rakaat terakhir itu sudah nyampe ke daerahnya rumahnya di pantai, ya nggak bisa. Atau naik travel, sekarang travel mobil ya. Seandainya naik kereta, sholat di kereta yang gampang, sholat di kereta sempurna, keretanya jalan. Ternyata sebagian sholatnya udah nyampe di daerahnya kebetulan dekat stasiun. Itu nggak bisa, harus itmam, harus menyempurnakan 4 rakaat, nggak boleh lagi. Nah itu syaratnya. Kemudian syarat yang kedua adalah qasdu maudhi'in ma'lumin bil jihad. Menuju ke tempat yang memang terencana, direncanakan ada tempatnya ini, saya mau ke sana. Tujuannya di sebelah sana, barat, timur, jelas. Tujuannya jelas dan memang menuju ke sana. Kalau menuju ke, saya mau ke mana namanya? Ke Surabaya. Surabaya itu kan barat kita. Tapi jenengan pergi dulu ke daerah keluar kota, tetapi ke daerah sana dulu. Mau belanja kayak mau apa. Nah, sampean pergi ke sana luar daerah nggak boleh qashar karena belum pergi. Jadi baru bisa pergi kalau ke barat sana. Paham nggih? Jadi kalau rumahnya di timur mau ke barat, baru disebut safar kalau ke barat. Kalau masih keliling dulu mau ke timur, mau ke utara, ke selatan, itu belum safar meskipun keluar dari rumah. Harus ke daerah barat. Ya ini syarat. Terus ada tujuan tertentu, otomatis kalau tidak ada tujuannya tidak boleh.
Tidak boleh. Mau kemana? Ya wis jalan aja wis. Nyari apa? Nyari makanan. Kok jauh? Saya punya saudara jalan-jalan nyari makanan malam karena nggak ketemu itu. Nggak ketemu terus, kok nggak ada. Nyari nasi goreng rencananya. Terus ke sana ke daerah barat, kok nggak ketemu nasi goreng. Lama-lama sampai Probolinggo dia, karena ngobrol, ngobrol. Lama-lama, ada di Surabaya enak. Akhirnya dia naik tol sampai ke Surabaya. Ya, beberapa saudara itu. Lah orang seperti ini nggak boleh kosor. Karena apa? Nggak jelas tujuannya. Nggak punya tujuan yang jelas. Pokoknya jalan-jalan lah kemana. Jadi orang yang sedang stres, pusing, pingin jalan-jalan, pokoknya jalan lah kemana. Itu meskipun jauh nggak boleh kosor. Karena tidak punya tujuan yang jelas. Atau orang yang nyari orang. Punya ada siapanya hilang begitu pergi. Mau kemana? Nyari ini, nyari saudara saya. Kemana? Yus nggak tahu, wes pokoknya jalan. Itu meskipun jauh nggak boleh kosor, kecuali dia punya tujuan. Saya mau nyari saudara saya kemana? Ke Surabaya. Siapa tahu ada di rumah siapa saudara yang ada di Surabaya. Nah ini jelas tujuannya, boleh kosor. Tapi kalau nggak jelas mau berhenti di mana, mau apa, itu tidak boleh. Kemudian, nah ini. Orang yang hanya ikut orang lain yang nggak tahu. Misal istri ikut suaminya mau pergi, mau kemana mas? Ya ada deh, kalau mau ikut ya nggak apa-apa ikutan. Nggak tahu dia istrinya mau kemana. Suaminya tahu, suaminya punya tujuan, saya mau ke Surabaya misal. Suaminya boleh kosor, istrinya nggak boleh. Karena istrinya tidak punya tujuan yang jelas. Jadi meski satu rombongan bisa jadi nggak boleh itu. Jadi yang boleh kosor hanya orang yang punya tujuan yang jelas. Jadi harus tanya dulu, tahu dulu. Kalau mau ikut orang tahu ini mau kemana sih? Oh ini mau ke sini, urusannya ini. Gitu. Urusannya ini, ya jelas. Baru boleh kosor. Gitu. Atau al-abdu ikut sayyidnya, budak ikut sayyidnya, sama. Sekarang nggak ada budak, pembantu lah. Pembantu ikut juraganya. Ayo ikut gitu misalkan. Saya kalau ngajak anak-anak itu biasanya jalan, saya sering nggak ngasih tahu. Ayo ikut gitu. Pokoknya ikut sudah. Seandainya saya jalan jauh, anak itu nggak boleh kosor. Karena dia nggak tahu saya mau berhenti di mana. Kecuali dia tahu. Begitu. Kemudian ini. Oh iya, syaratnya tadi walam ya'rif kullu wahidin minhum maqsadahu fala qasra lahu qabla bulughi marhalatain. Tetapi ya fa in balaghahuma qasra. Tetapi yang tadi yang enggak tahu itu, yang enggak tahu jelas sudah nyampe jauh banget. Sudah nyampe jauh banget, lebih dari 2 marhala, maka baru boleh qasar dia. Baru boleh qasar. Jadi yang barusan yang nggak boleh kosor itu nggak boleh, karena kosor itu kan keluar daerah boleh kosor. Nah itu yang nggak boleh. Jadi harus tahakkuk, harus nyampe 2 marhalah baru boleh kosor. Meskipun nggak tahu, ikut-ikut misalkan. Kemudian syarat berikutnya adalah nggak boleh niat kosornya putus di tengah jalan. Maksudnya gimana? Tengah jalan perjalanan kemudian saya kok males ya lanjut perjalanan ini nih. Sudahlah, saya mau mampir saudara di daerah sini, terus mau nginep beberapa hari. Atau mau mukim, putus kosornya. Atau di tengah jalan dia kemudian saya mau niat sholat sempurna saja, mau itmam saja. Nah ini putus niat kosornya, harus sholat sempurna. Oke. Kemudian ar-rabi', syarat yang keempat, ayyakuna safaruhu li ghardin sahih. Safarnya itu punya tujuan yang sahih,
tujuan yang dibenarkan oleh syariat, diakui oleh syariat. Contoh, apa tujuan yang dibenarkan syariat? Silaturahim, dagang, gitu kan, bisnis. Ada itu tujuan yang diperbolehkan syariat. Ada tujuan yang oleh syariat tidak diakui sebagai tujuan yang sahih. Boleh, halal, tidak maksiat, tetapi tidak diakui. Apa itu? Mujarradut tanazzuh wa ru'yatul bilad. Rekreasi saja dan lihat-lihat. Jadi rekreasi dan lihat-lihat itu bukan tujuan yang diakui syariat untuk qashar. Mau pergi kemana? Mau pergi ke Jakarta. Apa tujuannya? Ya lihat-lihat kota besar. Gak boleh. Tidak diakui karena tidak ada gharad sahih. Atau mau apa? Mau rekreasi saja. Kemana? Ke Labuan Bajo. Gak boleh qashar. Gak boleh. Jadi gharad sahih ada tujuan yang diakui syariat, contohnya perjalanan usaha, bisnis, atau silaturahim, itu diakui syariat. Atau mau takziah misalkan, diakui syariat. Kalau nyampur gimana? Boleh masih. Boleh. Mau kemana? Mau ke Surabaya. Sekalian nanti rekreasi. Boleh. Tapi ada urusannya dulu, urusannya yang diutamakan. Itu boleh. Tapi kalau mujarrad, murni cuman mau rekreasi, mau lihat-lihat pemandangan, mau naik ke puncak gunung begitu itu, mau apa, nggak boleh qashar itu. Orang-orang seperti itu sholat saja, ya karena cuman tujuannya healing kan, sudah mau nyantai-nyantai. Orang yang memang tujuannya mau nyantai-nyantai tidak perlu qashar, ya sholat saja dengan nyantai juga, ya, sholatnya ya itmam begitu, jangan malah qashar. Kalau gini gimana? Kalau ada dua jalan nih, ada dua jalan. Misalkan jalan pertama lewat timur pendek, pendek lewat sini. Jalan kedua panjang, lewat barat panjang. Kalau yang pertama ini nggak sampai 2 marhalah, kalau yang kedua sampai 2 marhalah. Terus sengaja pilih yang panjang supaya bisa qashar misalkan. Boleh apa tidak? Tidak, tidak boleh. Kalau memang tujuannya cuman mau qashar, berarti kan nggak punya tujuan. Berarti perjalanan itu nggak punya tujuan, berarti nggak boleh. Tapi kalau ada tujuannya, saya mau lewat yang panjang sekalian mau apa gitu ya, ada tujuannya, nah, maka boleh. Tapi kalau cuman saya mau lewat sana saja apa? Supaya bisa qashar. Berarti nggak jelas itu. Jalannya berarti nggak jelas. Ya. Terus yang kelima, al-ilmu bijawasil qashar. Harus tahu kalau qashar itu memang diperbolehkan. Kalau cuma ikut-ikutan nggak boleh. Memang dia harus tahu kalau boleh qashar. Oke. Ini adalah 5 syarat yang di luar pelajaran utama kita. di luar teks utama yang kita baca. Nah, selanjutnya akan saya baca 5 syarat yang memang di matannya minggu depan saja. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, ini belum nyampe ke intinya. Belum nyampe ke intinya. Tapi kalau mau tanya dulu monggo. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada kita bisa. Oh ini kok di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tanya, kalau misalnya kita niatnya kan wisata nggak boleh tuh. Terus kalau kita niatnya silaturahmi gimana Pak? Bagaimana Bu? Kalau kita kan wisata kan nggak boleh di qashar. Kalau kita niatnya silaturahmi boleh ya Pak?
Kalau niat wisata nggak boleh qashar. Ya. Nah, kalau niat silaturahmi boleh. Boleh ya. Tapi niat silaturahmi itu silaturahmi beneran gitu. Bukan cuma niat. Jadi saya mau niat silaturahmi. Silaturahmi apa? Ya ke hewan-hewan di kebun binatang. Ya bukan silaturahmi itu namanya, Bu. Ya. Jadi saya mau apa silaturahmi kemana? Ya ke para penjual di pinggir pantai. Bukan silaturahmi itu. Oh iya. Ya. Jadi memang betul-betul ada saudara, ada teman, ya, yang mau dikunjungi boleh. Ya berarti kalau rekreasi tadi sholatnya harus lengkap ya Ustaz. Gimana? Kalau rekreasi berarti Sholat harus sholatnya lengkap. harus lengkap. Betul. Ya. Betul. Ya. Sholatnya harus lengkap. Ya itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Sudah nggih? Baik. Kita sudah baca 5, minggu depan insya Allah kita baca 5 lagi syaratnya. Jadi semuanya ada 10. Baik, demikian untuk kali ini kita akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Subhanaka la nuthni thanan alaika anta kama sanaita ala nafsika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la minna syakiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma arzuqna taqwa wal istiqamah wa jannibna min mujibatin nadamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah.